itu diirit-irit. Paginya itu makan roti, energen, minum energen, sarapan, makan siangnya Indomie, malamnya kalau bisa makan Proma. Minum Proma ya. Iya. Itu kan sangat pelit sekali. Iya. Tidak kasihan sama tubuh itu. Makanya itu bukan hemat, itu pelit. Pelit itu bahkan nanti bisa jadi pangkal penyakit, pangkal kemiskinan kan begitu. Welcome bro, kembali lagi di Sahabatan Channel. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar teman-teman bisa dapat video-video terbaru dari kami. Oke, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kemarin kita sudah membahas terkait ekspor sudah, terus membahas terkait mimpi besar itu sudah. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan membahas tiga penyebab utama uangmu cepat habis. Nah, ini kan terkadang anak muda hari ini gitu kan, terkadang itu memang begitu. Misalnya saya pribadi lah gitu kan, gaji segitu banyak gitu kan, tapi 3 hari 2 hari selesai ya. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan membahas itu bersama sahabat Muhammad yang sekaligus seorang sahabat paling sudah tahu, seorang motivator, seorang pengusaha, seorang anak muda yang ingin sama-sama bisa berkembang di dunia bisnis atau dunia motivasi seperti itu. Mungkin saya langsung persilakan kepada sahabat Muhammad untuk sharing bersama terkait 3 penyebab utama uangmu cepat habis. Dipersilakan sahabat. Ya, selamat pagi ya sahabatan channel semua ya. Tadi katanya kenapa anak muda itu cepat habis Bang. Jangankan anak muda, yang orang-orang tua yang masih memakai mindset tua, rata-rata ngalami seperti itu juga. Misalnya nih tanggal 1 gajian gitu. Gajian, betul. Tanggal 1 gajian, tanggal 2, tanggal 3 sudah habis gitu. Iya. Gajian uangnya pun nggak banyak gitu. Ada juga yang gajian itu kok terima cash gitu ya. Ada juga kita gajian lewat rekening. Ya. Rekening itu kadang dia masuk uang gaji itu nggak berapa hari kemudian habis. Bahkan sisa saldo minimum. Ketarik-tarik gitu kan. Habis. Nah, ini bukan permasalahan anak muda saja, tapi hampir seluruh orang di dunia, bahkan kalau nggak punya mindset yang tepat, uang itu akan akan cepat habis. Nah, ada kok di sini kita akan berbagi ada 3 alasan ya, kenapa uang kita itu kok cepat banget habis gitu. Nggak terasa gitu kan. Kerja udah lama-lama habis. Yang pertama yang di sini kita bisa bahas adalah kenapa uang orang itu cepat habis. Yang pertama adalah kurangnya pendidikan tentang finansial gitu. Padahal kita dari kecil itu sudah ditanamkan dari TK itu pepatah gitu, kembali kepada pepatah lagi. Padahal pepatah itu selalu benar gitu. Tapi kita kurang memakainya gitu. Kayaknya jadi hafalan aja. Pepatahnya begini. Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Itu tuh pasti kalau orang tuh hemat, dia itu akan menjadi kaya. Tapi perlu digarisbawahi, hemat ada pelit. Itu 2 hal yang berbeda. Berbeda ya. Kalau hemat pangkal kaya, pelit pangkal miskin. itu terbukti gitu. Artinya begini, harus bisa dibedakan. Hemat itu membelanjakan uang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Itu hemat. Nah, kalau pelit itu dia itu nggak mau mengeluarkan uang, padahal itu buat kebutuhannya sendiri. Kalau bisa dia cari yang gratisan. Saya juga biasa kalau cari kopi kenalan warung gitu, ujung-ujung pasti carinya gratisan. Ya, itu bisa jadi salah satu indikator pelit tadi itu. Padahal itu nggak ada uang.
Jadi ini kan sangat berbeda ya. Tadi hemat itu dia membacakan uang sesuai kebutuhan bukan keinginan. Kalau pelit tadi padahal sesuatu itu harus dia butuhkan, harus dia belanjakan uangnya itu, tapi dia tidak mau mengeluarkan. Contohnya begini, makan itu kan kebutuhan wajib ya bagi tubuh. Makan 3 kali sehari. Harusnya kalau secara idealnya terpenuhilah porsi 4 sehat 5 sempurna itu dalam ketiga porsi makan itu. Tapi bagi orang yang pelit, kalau bisa itu diirit-irit. Paginya itu makan roti, energen, minum energen, sarapan, makan siangnya Indomie, malamnya kalau bisa makan proma. Minum proma ya. Iya. Itu kan sangat pelit sekali. Iya. Tidak kasihan sama tubuh itu. Makanya itu bukan hemat, itu pelit. Pelit itu bahkan nanti bisa jadi pangkal penyakit, pangkal kemiskinan kan begitu. Kita kembali lagi permasalahan ke atas tadi. Artinya uang itu cepat habis. Memang harus diakui kita kurang dengan pendidikan finansial itu sendiri. Artinya kenapa kita baru habis gajian kan begitu kok cepat betul habis. Dan selalu terulang setiap bulan. Nah, itu permasalahannya. Mungkin kebiasaan mungkin ya seperti itu. Bisa jadi. Karena kurangnya pendidikan itu tadi. Artinya gini, sampai itu berulang dia tiap bulan. Padahal kerja tiap hari sampai bertahun-tahun. Sampai nanti mau nikah dia bingung, kok masih nggak punya uang. Ya kan? Karena tadi kurangnya pendidikan finansial itu harusnya dia tetap salah satu pendidikan finansial itu ya tadi kita tuh harus bisa menabung itu ya. Artinya begini, banyak contoh seperti siapa pemain bola terkenal itu? Ronaldinho. Ya, Ronaldinho. Tahu pasti sahabat dari kalau Ronaldo juga. Ya, Ronaldinho lah. Kalau badminton kayaknya nggak tahu kayak kemarin ya. Ya ini contoh yang sahabat Ricky tahu seperti Ronaldinho itu kan. Dia itu berlatar belakang dari kalau di Brazil tuh ya anak-anak skill yang tinggi itu kan dari yang apa itu ya? Yang kekurangan apa kekurangan finansial. Ya, tapi skillnya bagus, akhirnya ketemu pelatih yang bagus, klub yang bagus. Akhirnya karena dia tadi skillnya bagus, permainan bagus, akhirnya dikontrak. Sponsor banyak masuk ya. Kaya kan? Sempat jadi pemain terbaik juga. Terbaik dunia. Dapat Ballon d'Or juga kemarin ya. Nah, tetapi dengan gaya hidupnya yang salah itu jadi dia suka foya-foya. Itu kan ada masuk di berita. Iya, itu masuk di berita main perempuan dan sebagainya. Main perempuan. Loh, itu di berita kemarin sempat heboh terkait itu sampai sebelum dia pensiun kan waktu itu. Itu memang sempat heboh. Akhirnya ujung-ujungnya kenapa dia? Akhirnya bangkrut juga sampai sekarang. Padahal penghasilannya tuh bukan main. Seminggu itu pemain bola terkenal itu MM-an kalau konversi duit kita kan begitu. Betul. Tapi kenapa kok MM-an tadi kok habis juga? Sedangkan misalkan kita nih yang gaji 1,5 juta sebulan habis, yang MM-an pun habis. Gitu loh. Ada lagi contoh masih hidup, Ronaldinho masih hidup juga ya. Ada lagi contoh seperti Mike Tyson. Mike Tyson tuh juga terkenal tinju itu luar biasa. Sponsor paling gede itu tinju. Dia banyak bahkan jutaan dolar dia punya uang itu. Umur 40 tahun dia pensiun. Menyisakan pensiun, dia bangkrut bahkan menyisakan hutang jutaan dolar. Kalau pensiun bangkrut nggak ada hutang masih damai ya. Kalau masih ada hutang beban. Yang salahnya apa? Artinya begini, kaya itu bukan seberapa besar penghasilan kita. Ya, jika penghasilan kita itu tadi misalnya 1,5 juta, tapi kita pengeluaran itu 1 juta, kita tuh bisa sudah kaya, kita masih bisa save 500.000. Seperti misalnya tadi pemain bola yang terkenal itu biar dia 1 bulan tuh menghasilkan 10 miliar, 1 triliun, tapi pengeluarannya lebih dari itu. Misalnya tadi 1 triliun, pengeluarannya 1,5 triliun, tetap tumbang. Permasalahannya apa? Kurangnya pendidikan finansial itu. Berarti di dunia ini atau di semua makhluk hidup harus khususnya kepada manusia ya harus pandai-pandai untuk belajar di
kurangnya pendidikan finansial Iya, harus pandai. mereka sebenarnya harus paham itu pendidikan finansial. Jangankan yang miskin, yang kaya pun tumbang, apalagi yang sudah pas-pasan. Kurang pendidikan finansial, sudah sakit sama sekali. Yang harus ditekankan di sini yaitu tadi, seberapapun kita punya penghasilan, pekerjaan kita itu menghasilkan uang banyak, tetapi kalau kita nggak bisa menyimpan uang itu, selesai, nggak ada namanya kaya. Habis terus kan? Habis terus. Bahkan minus, ngutang. Utang di sana, utang di sini. Kalau yang pas-pasan wajar. Tadi contohnya yang sudah bergelimang uang tetap saja mereka. Iya, Yaitu karena mungkin faktor utama tadi kurangnya pendidikan finansial, dan mungkin faktor dari pergaulan mungkin juga ya. Bisa jadi seperti itu. Kalau dia ngerti pendidikan finansial, saya yakin dia akan begitu. Iya. Gaulnya pun nggak salah. Ya kan, ini penting. Nanti kita pendidikan finansial kita bikin video selanjutnya. Oke. Kita alasan yang kedua tadi kenapa uang itu cepat habis ya. Kita ini karena ini uang ini bahaya nih. Salah banyak, kurang apalagi. Dimarahi bini yang utama. Yang kedua alasannya itu tadi, kenapa anak muda semua pun ya, siapapun itu, kenapa uang itu cepat sekali habis, yaitu orang itu tidak terbiasa memegang uang banyak. Oke, tidak terbiasa memegang uang banyak ya. Misalkan tadi kita contohkan, orang itu mendapat penghasilan per bulan 1 juta. Terus musim corona nih kan, dapat BLT dari pemerintah 6 juta. 6 juta. Saat memegang uang 6 juta ini dia bingung. Mau ngapain? Mau diapain ini uang? Akhirnya bingung dia. Wah, panas nih kan nih. Kok uangku banyak nih. Kemarin bisa 1 juta, ini dapat 6 juta dalam waktu cepat gitu kan. Akhirnya dia panas, teman-temannya datang, traktir sana sini, beli ini, beli itu. Akhirnya habis, dia malah tambah stres. Tadi yang 1 juta sebulan dia bisa sisihkan buat ini, buat ini, buat itu. Ternyata dengan uang yang banyak tadi dia bingung memanage itu. Akhirnya cepat sekali habis. Padahal kalau kita konversi tadi kita hitung dia tadi 1 juta, kok dia dapat 6 juta berarti dia harus bekerja 6 bulan. Untuk mendapatkan 6 juta itu. Dia bisa hidup selama 6 bulan. Tetapi dengan adanya uang kaget tadi, uang banyak dia nggak terbiasa itu, akhirnya habis dalam sekejap. Ya kan, jadi masalahnya di mana? Bukan jumlah uangnya itu. Bukan jumlah uangnya yang salah. Tapi kembali lagi tadi kepada pendidikan finansial itu. Itu yang kadang orang pegang uang banyak cepat habis. Iya. Gitu. Nah, itu alasan yang kedua. Nah, sekarang alasan yang terakhir kenapa orang itu cepat sekali habis uangnya. Yang terakhir itu kadang orang itu nggak paham sifat uang. Oke. Kadang orang itu tidak memahami sifat uang. Sifat uang. Sahabat dari kita tahu nggak sifat uangnya? Kertas, logam, nah itu sifat secara fisik. Iya, gitu. Iya itu sifat secara fisik ya. Kalau secara lu nggak tahu aku sifat uang. Ini baru aku dengar juga ini. Nah, jadi sifat uang itu memang ada beberapa teori yang kita akan sampaikan di sini. Uang itu sifatnya seperti gas. Oke, uang itu sifatnya seperti gas. Uang itu sifatnya seperti gas. Gas kan tahu ya. Kalau ditaruh dalam sebuah wadah, dibuka sedikit saja maka dia akan cepat sekali keluar, menguap begitu. Iya. Ya kan, biar setabung besar apapun tekanannya dia tetap akan menekan ke atas untuk keluar. Sama seperti uang. Jadi uang itu sifatnya cepat menguap. Gimana ngatasinya uang ini kok biar dia nggak nguap? Uang ini harus dikonversi dalam bentuk lain. Bentuk lain itu bisa jadi emas, bisa jadi properti. Properti salah satunya tadi ada tanah, ada sawah. Sawah itu malah menghasilkan sekali. Nanti kita bahas itu ya. Bisa jadi dia konversikan ke ruko, gitu kan. Coba sahabat Ricky bayangkan, misalnya kita konversi jadi emas. Tadi misalnya penghasilan itu 3 juta gitu ya. Anggaplah misalnya sahabat Ricky punya penghasilan 1 bulan itu 5 juta. Akhirnya Ricky tadi mau konversikan
sebagian penghasilan tadi kan mau ngamankan nih, biar nggak menguap, diamankan dia jadi emas. Dulu zaman tahun 2019 kalau nggak salah, harga emas itu masih 600 1 gram, iya. 600 1 gram. Kalau tadi punya uang lebih 3 juta, berarti kita dapat 3 juta bagi 600 itu 5 ya? Iya, 5. Jadi kita dapat 5 gram. 5 gram dalam artinya 3 juta tadi, kalau kita konversikan jadi emas dengan harga 600, kita akan dapat 5 gram. Iya, betul. 5 gram ini dalam tahun 2019, tadi harga 2019. Hebohnya kemarin di 2020 pada saat pandemi, harga emas tuh hampir 1 juta. 1 gramnya? 1 gramnya. Ya, jadi misalkan dalam 2020 itu harganya 1 juta, kita kalikan 5 gram emas tadi, ini akan dikonversikan jadi uang, nilai uang itu sebesar 5 juta. Bayangkan, uang tadi itu yang asalnya 3 juta, dalam waktu setahun itu kita simpan dalam bentuk emas. Itu hasilnya 5 juta. Luar biasa. Bagaimana kalau misalnya kita simpan aja nih uangnya di rekening 3 juta? Aku yakin akan berkurang. Yakin. Kenapa? Karena aku karena pernah saya membuat komitmen tuh, membuat komitmen dengan istri gitu. Ya udah, kita buat 2 ATM gitu. Contohnya gitu. Buat 2 ATM, 1 khusus ATM tabungan, 1 khusus ATM untuk sehari-hari belanja gitu. Nah, ketika habis ATM yang khusus belanja ini, mau tidak mau ya tarik lagi. Betul. Padahal kita sudah komitmen ya. Komitmen berdua untuk disimpan. Tapi dalam masih ada bentuknya itu uang, itu akan selalu ditarik. Bahkan kalau nggak ditarik ya kepotong biaya administrasi segala macam. Iya, betul. Apalagi dimudahkan ada ATM. Pasti habis. Emas sekarang itu mudah. Nabung di Pegadaian ya, nanti bisa kawan-kawan cek sendiri, ada namanya tabungan emas. Dalam artinya kalau kita nggak mesti bayar, maksudnya harga 1 gram itu misalnya sekarang 900.000, kita nggak mesti bayar 900.000 untuk dapat 1 gram. Kita bisa nyicil, misalnya top up 50.000, kita sudah dapat 0,0 berapa gram gitu. Jadi enak, tabungan kan, nanti misalnya ada uang lebih 200.000, tabungkan lagi. Nanti kan diakumulasi berapa yang kita setorkan, itu pun harga sesuai emas yang sekarang. Jadi emas itu kan berubah-ubah ya harganya. Jadi dibayarkan sesuai dengan harga itu. Sekarang enak kan, misalnya nunggu beli 1 gram kan harus mengumpulkan 900. Iya. Tadi bisa dengan 50.000 dicicil. Nah itu akan lebih aman, uang itu nggak menguap. Bisa juga tadi dibelikan dengan properti. Misalnya dikonversi dengan tadi ada sawah itu kan lebih produktif. Beli sawah di kampung, sewakan sama orang. Bagi itu. Dikit tinggal di sini aja nerima hasilnya berapa, bagi hasil sesuai akad kan begitu. Bisa juga dikonversi dengan mungkin investasi jangka panjang, itu beli kaplingan. Bisa ngata kita banyak kaplingan. Banyak kaplingan kan. Tapi ya harus pintar-pintar yang mana kan. Atau kalau ada uangnya lebih lagi, belikan ruko. Tinggal disewakan, belikan barakan disewakan. Itu malah jadi passive income. Belum kita bahas ya? Belum. Nanti. Tunggu, sabar. Jadi begitu. Atau bisa juga sahabat Riki konversi dengan barang yang penunjang dengan profesi kita. Misalnya sahabat Riki sebagai YouTuber nih, sebagai podcaster. Sahabat Riki mau nunjangin nih, bisa beli kamera. Kamera kan cuma 1 nih dari kemarin. Iya, cuma 1 saja kamera. Ya, buat pengurus sahabat ya, mungkin bisa ditambah kameranya. Mungkin bisa ditambah nanti. Atau sistem audio yang bagus, itu kan menunjang. Iya. Artinya karir itu semakin bagus. Kenapa enggak? Itu kan investasi buat diri kita. Atau sahabat Riki beli ikut seminar, penambah penghasilan, penambah pengetahuan. Harusnya investasi dari dada ke atas ini harus lebih daripada dada ke bawah. Otak itu penting untuk menunjang kita gitu. Jadi bahkan feedbacknya tadi lebih besar. Kalau Ricky misalkan tadi beli audio yang lebih bagus, insya Allah kok karir itu semakin menunjang. Nah itu 3 alasan kenapa? Uang orang itu cepat habis. Oke, itu ya tadi 3 alasan kenapa uang kita itu cepat habis.
sebelum itu mungkin bisa di closing ke teman-teman untuk 3 penyebab utama uang cepat habis ini gitu. Jadi buat pesan lagi. Pokoknya pesan aja buat kita semua buat kita semua yang masih hidup. Yang masih punya mimpi besar kan. Artinya perlu diingat uang itu bukan segalanya. Tapi segala-galanya itu butuh uang. Ya. Mau nikah butuh uang. Ya. Sampai mau kencing aja pun butuh uang. Bayar kan Iya, sekarang? bayar 2.000. Parkir 2.000. Tapi di Sangatta masih mending, nggak terlalu banyak parkir ya. Kalau di daerah-daerah lain lumayan. Kita mau fotokopi seharga 1.000, kadang bayarnya 2.000. Kan lucu. Tapi memang uang begitu sifatnya. Artinya begini, uang itu cepat menguap. Kita kembali ke atas, uang itu cepat menguap. Artinya harus kita bisa mengkonversi tadi, uang itu bisa dalam bentuk emas, tanah, sawah, ruko, dan lain-lain. Kalau bisa, uang itu ya ada caranya kita ternak uang. Oke, ada cara ternak uang. Tapi bukan lewat tuyul loh ya. Ya, itu nanti takutnya. Ya, uang itu bisa diternak. Tapi bukan lewat tuyul ataupun lewat Kanjeng Dimas yang bisa gandakan uang. itu tipuan ya kawan-kawan ya. Kalau ada orang yang nawarkan ganda uang itu mustahil. Iya, buktinya orang ketangkap. Kok bisa dia gandakan uang? Dia sudah kaya dari dulu kan begitu. Itu mustahil. Gimana caranya ternak uang? Nantilah di video selanjutnya. Terima kasih. Oke. Itu tadi ya. Pesan dari sahabat-sahabat semua penonton Sahabatan Channel. Sebelum saya akhiri sharing-sharing kita pada pagi hari ini, ada 3 tadi ya, ada 3 penyebab utama uang cepat habis. Yang pertama adalah kurangnya pendidikan finansial bagi teman-teman. Yang kedua adalah tidak terbiasa memegang uang banyak. Itu ya contohnya seperti saya tidak terbiasa memegang uang banyak. Nanti ini perlu banyak belajar juga ini dari sahabat Muhammad. Panas kan uang itu. Iya, panas. Bahaya dipegang terus. Yang ketiga adalah tidak memahami sifat uang. Berarti kita harus bisa memahami sifat-sifatnya uang. Seperti itu ya, bukan sifat-sifat uang kertas, uang logam, bukan, tapi lebih ke arah sifat-sifat bagaimana cara kita untuk menghemat itu. Seperti itu ya. Sebelum itu jangan lupa, sekali lagi saya sampaikan ke sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk bantu kami untuk mengembangkan Sahabatan Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa juga loncengnya dibunyikan ya sahabat-sahabat semua, agar sahabat-sahabat mendapatkan video-video terbaru dari kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan satu lagi, jangan lupa juga ketika ada saran kritik, tolong di kolom komentar kami agar kami bisa membaca saran dan kritik dari sahabat-sahabat semua. Dan juga mungkin ada masukan terkait apa yang perlu kita obrolkan, apa yang perlu kita bahas, yang kita perlu bahas, itu bisa di kolom komentar kami ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Salam sahabat.